Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Siti Nurfila, Siti Rohmanabila, dan saya sendiri Rajo Nabila. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait akuntansi sewa. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Nah, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PSAK 73. PSAK 73 ini merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang perlakuan akuntansi sewa. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan mengungkapkan transaksi sewa dalam laporan keuangan. Nah, menurut PSAK 73, sewa adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menggunakan suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang berupa pembayaran sewa yang telah disepakati. Dengan adanya PSAK 73, pencatatan transaksi sewa ini menjadi lebih konsisten dan transparan sehingga informasi dalam laporan keuangan itu dapat lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Next, di slide kedua ini ada tujuan penerapan PSAK 73. Tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan transparansi. Dengan adanya PSAK 73, perusahaan harus melaporkan kewajiban dan hak penggunaan aset sewa secara lebih jelas sehingga investor ini dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah membantu pengelolaan risiko. Standar ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan kontrak sewa serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan. Tujuan yang ketiga itu adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Laporan keuangan yang disusun oleh sesuai dengan PSAK 73 ini akan lebih dipercaya oleh investor, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan karena dianggap itu lebih akurat dan dapat diandalkan, seperti itu. Baik, selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang munculnya PSAK 76. Nah, standar ini muncul ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK pada tahun 2017 untuk mengatur perlakuan akuntansi sewa yang lebih baik dan lebih jelas. Nah, PSAK 76 ini menggantikan beberapa standar sebelumnya, yaitu PSAK 30 serta ISAK 8, ISAK 23, ISAK 24, dan ISAK 25. Nah, tujuan pergantian ini adalah agar aturan mengenai sewa menjadi lebih sederhana dan tidak menimbulkan banyak perbedaan yang pencatatan gitu. Nah, selain itu, PSAK 73 ini dianggap lebih unggul karena cakupan pengaturannya tuh lebih luas dan lebih komprehensif dibandingkan standar lama. Nah, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Nah, next slide selanjutnya yaitu ada jenis sewa PSAK 73. Nah, dalam PSAK 73 ini terdapat dua jenis sewa yang perlu dipahami, yaitu sewa keuangan dan sewa operasional. Nah, yang pertama, sewa keuangan atau finance lease merupakan sewa jangka panjang yang pada dasarnya mengalihkan sebagian besar manfaat dan risiko kepemilikan aset kepada penyewa. Nah, oleh karena itu, aset yang disewa dicatat sebagai aset tetap di neraca dan kewajiban pembayarannya dicatat sebagai liabilitas. Selain itu, aset tersebut juga harus disusutkan selama masa penggunaannya. Nah, sedangkan sewa operasional atau operating lease biasanya bersifat lebih sederhana pada jenis sewa ini. Nah, penyewa ini tidak dianggap memiliki hak kepemilikan atas aset. Pembayaran sewa hanya dicatat sebagai beban sewa yang diakui secara berkala dalam laporan laba rugi dan tidak dicatat sebagai aset di neraca. Slide selanjutnya ada urgensi PSAK 73 bagi perusahaan. Nah, PSAK 73 ini memiliki peran yang penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan ini menjadi lebih relevan karena perusahaan wajib mengungkapkan transaksi sewa secara lebih jelas dan rinci. Kedua, PSAK 73 membantu perusahaan menunjukkan komitmen dan kewajiban yang dimiliki di masa depan. Nah, dengan begitu, pihak manajemen maupun investor dapat melihat besarnya tanggung jawab pembayaran sewa yang masih harus dipenuhi.
Terus ketiga, informasi yang lebih lengkap ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat karena kondisi keuangan perusahaan ini dapat terlihat secara lebih transparan. Nah, next selanjutnya yaitu langkah implementasi perusahaan. Nah, untuk menerapkan PSAK 73 ini, perusahaan perlu melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu memastikan apakah suatu kontrak mengandung unsur sewa atau tidak sejak awal perjanjian dibuat. Nah, tahap kedua adalah klasifikasi. Pada tahap ini, perusahaan menilai karakteristik sewanya, misalnya apakah termasuk sewa jangka pendek, aset bernilai rendah, atau memenuhi kriteria lainnya. Nah, tahap ketiga adalah pencatatan sewa keuangan. Jika termasuk sewa keuangan, maka perusahaan harus mengakui aset yang disewa sebagai aset tetap dan mengakui kewajiban sebesar nilai sekarang dari pembayaran sewa di masa depan. Nah, tahap terakhir adalah pencatatan sewa operasional. Untuk jenis sewa ini tuh pembayaran sewa dicatat secara berkala sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi perusahaan. Next selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di bagian ini kita bakal ngebahas tentang pengungkapan laporan keuangan di dalam PSAK 73. PSAK 73 itu teman-teman dia menekankan bahwa perusahaan itu nggak cuma mencatat transaksi sewa, tetapi juga harus mengungkapkannya secara lengkap di laporan keuangan supaya informasi yang disajikan itu bisa transparan dan mudah buat dipahami. Yang pertama itu komitmen pembayaran. Jadi perusahaan itu harus menjelaskan berapa besar kewajiban pembayaran sewa di masa depan, termasuk jadwal pembayarannya. Tujuannya supaya pengguna laporan keuangan seperti investor atau kreditur itu bisa mengetahui beban dan kewajiban perusahaan yang masih harus dibayar ke depannya. Misalnya perusahaan menyewa gedung selama 5 tahun, maka seluruh komitmen pembayaran sewanya itu perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Lalu yang kedua itu ada fluktuasi kewajiban. Nilai kewajiban sewa itu bisa berubah karena beberapa faktor seperti perubahan masa sewa, perubahan suku bunga, atau revisi kontrak. Karena itu perusahaan perlu menjelaskan perubahan-perubahan tersebut agar laporan keuangan tetap relevan dan kredibel. Jadi pengguna laporan keuangan itu bisa memahami nilai kewajiban sewanya naik atau turun. Intinya, pengungkapan ini tuh penting karena meningkatkan transparansi dan membantu pihak luar memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih jelas. Lalu selanjutnya ada beberapa tantangan di dalam penerapan PSAK 73. Yang pertama, itu ada keterbatasan pemahaman. Karena PSAK 73 itu merupakan standar baru, masih ada perusahaan atau manajemen yang belum memahami teknik pencatatan sewanya secara mendalam. Akibatnya bisa terjadi kesalahan pengakuan aset, kewajiban, maupun pencatatan jurnal. Lalu kemudian ada kebutuhan detail informasi. PSAK 73 itu tuh mengharuskan perusahaan menyajikan informasi transaksi sewa secara rinci dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Artinya, perusahaan harus memiliki data kontrak sewa yang lengkap dan terorganisir secara baik. Lalu yang ketiga, itu ada sistem dan adaptasi. Perusahaan itu tuh seringkali perlu melakukan penyesuaian software akuntansi atau sistem ERP agar dapat mencatat transaksi sewa sesuai PSAK 73. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan pelatihan kepada staf supaya proses pencatatan itu tuh bisa berjalan dengan benar. Jadi penerapan PSAK 73 itu bukan cuma soal teori akuntansi, teman-teman, tapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan sistem perusahaannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini ada studi kasus dari PT Sejahtera. Jadi PT Sejahtera menyewa gedung kantor selama 2 tahun dari PT Makmur. Biaya sewanya sebesar 120 juta rupiah per tahun dan dibayar di muka atau 1 tahun. Ketika pembayaran dilakukan di awal, maka perusahaan belum langsung mengakui seluruhnya sebagai beban. Karena manfaat sewanya itu masih bisa digunakan selama 1 tahun ke depan, maka dicatat terlebih dahulu sebagai aset sewa dibayar di muka. Yang jurnalnya tuh sewa dibayar di muka pada kas sebesar 120 juta. Artinya perusahaan itu udah bayar kas, tapi manfaat sewanya itu belum habis digunakan gitu.
Lalu selanjutnya ada jurnal pada saat penyesuaian bulanan. Jadi setiap bulan sebagian manfaat sewa itu digunakan sehingga harus diakui sebagai beban. Perhitungan beban sewanya yaitu 120 juta dibagi 12 bulan. Berarti hasilnya 10 juta. Jadi setiap bulan perusahaan itu mengakui biaya sewa sebesar 10 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya beban sewa pada sewa dibayar muka sebesar 10 juta. Jurnal ini menunjukkan bahwa aset sewa dibayar di muka itu mulai berkurang karena manfaatnya sudah digunakan. Lalu selanjutnya ada penyesuaian pada akhir tahun. Jadi setelah 1 tahun, total beban sewa yang diakui itu jadi 120 juta rupiah. Jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 120 juta. Dengan begitu, saldo sewa dibayar di muka untuk tahun tersebut tuh bakal habis gitu. Selanjutnya ada dampak pada laporan keuangan. Saat pembayaran awal yaitu di tanggal 1 Januari 2025 yang muncul di neraca itu adalah akun sewa dibayar muka sebagai aset sebesar 120 juta rupiah. Pada tahap ini itu belum ada beban yang muncul di laporan laba rugi. Nah, setelah 1 tahun berjalan gitu, seluruh manfaat sewa itu sudah digunakan sehingga akan muncul sebagai beban sewa di laporan laba rugi sebesar 120 juta rupiah. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan terkait materi akuntansi sewa. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai akuntansi sewa. Kesimpulannya adalah PSAK 73 ini membantu menciptakan transparansi yang lebih besar dalam pelaporan sewa. Standar ini mendukung kepercayaan, pemangku kepentingan, stabilitas pasar, dan lingkungan bisnis yang lebih teratur. Meskipun begitu, perusahaan tetap menghadapi tantangan nyata dalam implementasinya, terutama terkait penyesuaian sistem IT atau akuntansi, pemahaman standar, dan pemenuhan kebutuhan pengungkapan yang lebih rinci. Kurang lebihnya seperti itu materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.